produktif. Kita berharap pandemi ini benar-benar cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas berjalan seperti semula dengan normal kembali. Di bulan Syawal ini, izinkan kami dari Turnesia Edu Foundation mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita bisa bertemu di bulan Ramadan tahun depan lagi. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan saya Dirsa Fitri, mengucapkan terima kasih atas hadirin sekalian. Senang sekali saya dapat bertemu dan menemani Bapak Ibu, kakak-kakak, dan adik-adik semua di acara Turnesian Talk dari Turnesia Edu Foundation yang berjudul Studying and Living in Ankara, Turki. Acara session ini adalah acara ke-28 yang diadakan oleh Turnesia Edu Foundation. Semoga acara kali ini bermanfaat sebagai penambah wawasan bagi adik-adik yang berencana kuliah di Turki. Para hadirin sekalian, sebelum acara dimulai, mari kita sapa terlebih dahulu Ibu Suzy Staviana selaku CEO of Turnesia Edu Foundation. Assalamualaikum Bu Suzy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para hadirin dan adik kakak-kakak semua. Semoga pada sehat ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan selanjutnya di sini ada Pak Dijan selaku Direktur Development Turnesia. Assalamualaikum Pak Dijan. Dengar ini Kak. Oh iya. Gitu ya. Oke, lanjut Kak. Oke, aku bisa lanjut ya. Selanjutnya kita sapa para tamu kita, para narasumber acara session hari ini. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Turki di Kota Ankara yang merupakan Turnesian angkatan 2019 sampai 2021. Yuk kita sapa mereka sebelum kita mulai hari ini. Apakah sudah hadir di acara hari ini? Yang pertama nih, kita ngeliat nih, ada Kak Wafik Mohaimin, jurusan Medicine Kedokteran di Ankara Yildirim Beyazit University. Assalamualaikum Kak Wafik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya, ini ada Kak Asma Mubarak, jurusan Department of Child Development Ankara University. Assalamualaikum Kak Asma. Waalaikumsalam. Yang selanjutnya ada Kak Nailah nih, Kak Nailah dari jurusan manajemen dari Ankara Yildirim Beyazit University. Assalamualaikum Kak Nailah. Waalaikumsalam. Yang selanjutnya ada Kak Fikri Al-Mudrik, jurusan Islamic Science di Ankara Yildirim Beyazit University. Assalamualaikum Kak Fikri. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir untuk narasumber kita nih ada Kak Nasrullah Pratama Aldi, jurusan Geografi di Ankara University. Assalamualaikum Kak Nasrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti kakak-kakak narasumber di sini udah ada semua nih ya. Terima kasih kakak-kakak semua yang sedang sibuk nih dengan ujian, tugas-tugas kampus yang banyak, tapi bisa menyempatkan waktu untuk hadir di acara ini, memberikan sharing session pengalamannya selama kuliah di Kota Ankara. Nah, yang selanjutnya, mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya nih, apa sih Turnesia Edu Foundation ini? Turnesia Edu Foundation adalah konsultan pendidikan kuliah di Turki yang menawarkan servis yang lengkap, yaitu program penempatan mahasiswa S1 dan S2 di Universitas Negeri di Turki dengan program yang terpadu, selektif, dan memberikan perlindungan bagi calon mahasiswa agar dapat diterima di Universitas Negeri Turki dan melakukan penyesuaian perdana kuliah di Turki dengan standar penanganan yang baik. Habis ini kita akan melihat video penayangan Turnesia. Boleh dibantu kakak operator? Semuanya berawal dari mimpi besar untuk membuat dunia lebih hijau, lebih sehat, dan lebih baik. Tapi sebelum itu, aku butuh pendidikan terbaik yang bisa aku capai. Bagaimana kalau kuliah ke Turki? Pertama-tama, aku butuh partner untuk mendukungku di sana, supaya aku bisa belajar dengan aman, mandiri, dan nyaman. Turknesia membuat meraih mimpiku lebih mudah, dengan kualitas tim, program, dan pelayanannya yang terbaik.
Karena Turknesia menjamin siswa tidak akan mengalami kendala. Karena pendidikan di Turki adalah salah satu pendidikan terbaik di dunia. Dengan standar pendidikan Eropa, tersedia lebih dari ratusan jurusan. Dan kesempatan besar untuk mendapatkan pengalaman dari program pertukaran pelajar ke negara lain di Eropa. Apa sih yang buat Turki lebih cocok? Turki merupakan negara dengan 4 musim. Jadi, kamu bisa mengalami salju di musim dingin. Kombinasi dari budaya Asia dan Eropa, lingkungan Islami dan modern, objek wisata bersejarah, masyarakat yang ramah, dan biaya pendidikan dan biaya hidup yang terjangkau. Semuanya sempurna. Ayo, aku kenalkan bagaimana untuk memulai. Kamu bisa konsultasi untuk tahu Turki lebih baik lagi. Juga kamu bisa cari tahu jurusan mana yang cocok untuk kamu dan universitas mana yang terbaik untuk kamu. Semuanya bisa kamu tanyakan ke Turknesia. Lalu, kamu akan dibimbing oleh kakak-kakak dari tim Turknesia untuk mendaftar lewat 3 pilihan jalur pendaftaran. Program seleksi berkas, program YOS, program SAT. Program seleksi berkas adalah program untuk masuk universitas di Turki hanya dengan mencantumkan nilai raport sekolah dan nilai ujian nasional kamu. Program YOS atau Yabangsa Ogensi Sinavi merupakan ujian untuk siswa internasional untuk memasuki universitas di Turki, yang mana akan menguji keahlian kamu dalam matematika, berpikir analis, dan penyelesaian masalah. Dengan nilai YOS yang kamu dapatkan, kamu bisa mendaftar ke universitas yang kamu inginkan, selama nilai kamu mencapai nilai minimum universitas. Program SAT merupakan standar ujian internasional yang menguji keahlian kamu di matematika dan bahasa Inggris. Dengan nilai SAT, kamu dapat mendaftar ke universitas dengan tingkat tertinggi di Turki. Karena nilai SAT menjadi prioritas, dan tidak semua universitas menerima nilai ujian nasional kamu. Setelah kamu lulus proses pendaftaran, Turknesia tidak akan meninggalkan kamu. Turknesia akan membantu kamu dengan cek kesehatan, pengurusan dokumen, proses perizinan, dan manajemen akomodasi. Sehingga kamu bisa belajar dengan nyaman di Turki. Turknesia juga akan membantu kamu mengalami budaya Turki dengan program persiapan bahasa Turki dan program tur studi. Dengan begitu, kamu akan beradaptasi dengan budaya Turki lebih cepat dan lebih baik. Ayo, buat mimpimu jadi nyata. Dengan Turknesia, your partner to study in Turkey. Untuk info detail tentang program Turknesia Edu Foundation bisa tanya ke admin Turknesia, dan bisa juga nih silahkan adik-adik follow Instagramnya Turknesia @Turknesia. Terima kasih. Para hadirin semuanya, sebelum kita lanjut ke acara inti, saya mau infokan agar acara ini tambah seru nih, akan ada kuis bagi para kakak-kakak, adik-adik, para bapak sama ibu sekalian, untuk yang bisa menjawab kuis dengan baik, dengan benar, yang telah kita berikan. Ada 3 kuis di mana masing-masing mendapat voucher GoPay sebesar Rp100.000. Jadi diharapkan para hadirin serius ya mendengarkan acara kita kali ini. Yuk kita masuk ke acara inti, Turknesian Talks dengan para narasumber. Nah, para hadirin sekalian, untuk narasumber pertama kita nih ada namanya Kak Nasrullah. Assalamualaikum Kak Nasrullah. Waalaikumsalam Kak Dersa, apa kabar? Kak Nasrullah bisa perkenalan diri dulu. Kalau misalnya belum kenal kan belum bisa sayang ya, jadi kita kenalan dulu nih biar bisa saling mengenal ya. Oke deh Kak. Silakan Kak. Sebelumnya kenalin, nama aku Muhammad Nasrullah Pratama Aldi.
sekarang kuliah di Ankara University jurusan Geografi, asal Indo dari Lampung atau Bandar Lampung. Salam kenal buat teman-teman semua. Salam kenal juga nih buat Kak Nasrullah. Oh ya Kak Nasrullah, aku dengar-dengar nih katanya Kak Nasrullah tuh tinggalnya di asrama ya Kak? Iya Kak, Eh, betul. Ya boleh ceritakan gimana pengeluaran Kakak di asrama, biaya hidup selama 1 bulan hidup di asrama Kak? Jadi buat teman-teman yang belum tahu, aku itu di Ankara tinggal di salah satu asrama. Di Ankara itu kan ada banyak asrama ya. Jadi aku ini tinggal di salah satu asrama swasta. Kalau mungkin teman-teman tahu itu nama asramanya Sulaimaniyah. Mungkin di beberapa daerah di Indonesia itu asrama Sulaimaniyah itu ada ya setahu saya. Cuman saya ini tinggal di asrama Sulaimaniyah yang dikhususkan untuk teman-teman mahasiswa gitu. Jadi kegiatannya itu lebih lebih kondusif lah ketimbang asrama yang dikhususkan untuk tahfiz gitu. Kalau untuk biaya hidup di asrama jujur aja itu irit banget sih, worth it banget. Apalagi buat teman-teman yang baru datang ke Ankara gitu ya. Itu kalau aku sih ngerekomendasiinnya buat masuk asrama karena kan apalagi teman-teman yang ngambil kelasnya kelas bahasa Turki itu bisa banget buat ngelatih apa namanya konusma kita atau pembicara kita dengan teman-teman yang dari orang Turki gitu. Jadi kalau pengeluaran itu aku per tahun ya wajib bayar di asrama itu 2.000 lira atau kalau di rupiahan itu sekitar 2 juta per tahun. Itu bisa kita bayar per tahun ataupun per 6 bulan sekali. Jadi kalau per 6 bulan kita bayarnya 1 juta. Nah, 2.000 lira per tahun itu apa aja sih Kak? Kalau misalkan teman-teman ada yang nanya, itu udah termasuk makan 3 kali sehari, terusnya kasur, lemari, dan lain-lain. Tempat belajar kita disediain juga, wifi, dan lain-lain lah. Jadi orang tuaku itu ngirim uang bulanan ke aku itu bener-bener bisa kita maksimalin buat jajan ataupun buat liburan gitu Kak. Kalau aku sih biaya hidup per bulan dikasih orang tua bener-bener cuman untuk jajan doang itu sekitar 2.500 lira sampai 3.000 lira gitu Kak. Gitu Kak. Makasih banyak nih Kak Nasrul. Berarti kita udah ada gambaran nih teman-teman tentang hidup di asrama kayak gimana. Berarti fasilitasnya itu lengkap banget ya Kak di sana. Iya Kak, lengkap banget. Bahkan di sini itu fasilitasnya ada PlayStation gitu. Kayak kita disediain ruangan khusus untuk emang sarana bermain doang. Kayak di situ ada PlayStation dua buah gitu disediain memang khusus untuk anak-anak mahasiswa. Sedangkan mahasiswa yang asli orang Turkinya itu kan biasanya Sabtu Minggu mereka pada pulang ke kampung halaman masing-masing ya. Jadinya yang bisa mainin PlayStation itu ya cuman kita anak-anak Indo gitu atau orang-orang Anak-anak asing. orang luar negeri gitu ya Kak, maksudnya orang-orang asing yang belajar Iya, di benar. Turki. Iya. Berarti itu PlayStation bisa buat kayak refreshing gitu ya Kak, kalau misalnya Senin sampai Jumat Kakak sibuk kuliah kayak gitu ya Kak ya? Benar, Kak. Kayak Sabtu Minggu doang sih dibolehinnya kalau kita main PlayStation tuh. Ya, pas weekend. Oh ya, selanjutnya nih, kita kan udah dapet gambaran nih, Kakak apa namanya hidup di asrama pas datang kayak gitu. Nah, boleh ceritain nggak nih Kak? Aku penasaran awal Kakak datang ke Turki, aku dengar-dengar Kakak pakai visa Tomer ya, tapi bisa keterima di banyak universitas di negeri di Turki nih. Gimana nih Kak ceritanya? Boleh ceritain nggak Kak? Iya, sebelumnya emang benar aku datang pertama kali ke Turki itu tahun 2021 bulan Maret akhir kalau nggak salah ingat. Aku datang itu benar-benar murni cuman pakai visa Tomer. Kalau buat teman-teman yang belum tahu mungkin visa Tomer itu memang dikhususkan cuman buat belajar bahasa Turki gitu. Jadi di situ emang benar-benar agak apa ya, agak deg-degan lah ibaratnya soalnya kita emang benar-benar nggak megang universitas ataupun jurusan. Tapi untungnya alhamdulillah pihak Turknesia itu
ngerekomendasiin orang tua aku gitu, kayak tenang aja, santai aja, ntar tahun berikutnya didaftarin lagi dan insya Allah bakal keterima gitu. Kayak aku itu beda banget dari teman-teman angkatan aku. Kayak teman-teman angkatan aku itu datang ke Turki, mereka udah megang jurusan, bahkan universitas-universitas yang bagus gitu kan. Nah, aku agak lumayan minder juga sih waktu itu. Aku datang ke Turki itu pertama kali tinggalnya di Kahramanmaras ya kak ya. Di sana itu aku belajar bahasa Turki sembari nyari-nyari info buat pendaftaran. Nah, di sana kakak-kakak Turknesia itu kan rata-rata yang tinggalnya itu di daerah Kayseri ya kak. Aku di Kahramanmaras. Nah itu lumayan jauh sih jaraknya. Tapi alhamdulillahnya komunikasinya tetap lancar. Karena ya mereka itu baik banget gitu, kayak oh info universitas ini dibuka nih dek, kamu bisa daftar. Kurang lebih aku daftar 30 universitas negeri di Turki, yang keterima itu 28 universitas negeri. Dan alhamdulillah 20 universitas negerinya itu masuk top 20 universitas di Turki. Kayak Ankara University, Rokus Eylul, Gazi, terusnya ada Atatürk University kalau teman-teman tahu. Ya gitu sih Kak. Keren banget nih dari Kak Nasrul. Dari 30 keterimanya 20 universitas, terus rankingnya tinggi-tinggi loh teman-teman. Berarti kakak ini ya, berarti udah banyak banget nih kan yang kakak daftarkan kayak gitu kan. Kenapa kakak akhirnya milih jurusan yang sekarang nih, jurusan geografi? Sebelumnya kan kakak pengen banget nih, setahu aku kakak pengen banget tuh di jurusan psikologi. Kenapa tuh Kak, kalau boleh tahu? Eh, kalau kalau ingin banget itu bener sih, aku pengen banget di jurusan psikologi, tapi bukan berarti satu-satunya jurusan yang aku pilih ketika daftar di universitas negeri di Turki itu psikologi. Karena sistemnya di sini hampir-hampir mirip kayak sistem pendaftaran SNMPTN dan SBMPTN kalau di Indonesia. Kayak kita ngasih beberapa opsi gitu. Nah, aku kan kebetulan di SMA-nya jurusan IPS ya, berbau-bau IPS gitu. Otomatis aku milih jurusan yang untuk daftar universitas ini yang berbau IPS semua. Kayak pasti jurusan pertama itu yang aku pilih psikologi, jurusan keduanya geografi, jurusan ketiga ilmu politik. Nah, dari total universitas yang aku daftarin itu beda-beda kan yang keterima. Kalau aku sih pertama yang aku lihat itu universitas dulu, keduanya baru jurusan. Otomatis kan aku ngelihat Universitas Ankara nih. Wah, Universitas Ankara kan tau lah kalau teman-teman mahasiswa di sini kan kalau ngelihat Ankara University itu kayak wah banget gitu sih. Jadinya ya aku otomatis milih yang di Ankara University walaupun jurusannya nggak psikologi gitu, tapi masih masuk jurusan aku juga di SMA-nya. Itu Kak ceritanya. Berarti masih masuk ke dalam berarti geografi ini masuk ke dalam list jurusan yang kakak inginkan juga, tapi yang pertama tetap psikologi, yang kedua baru geografi gitu ya Kak? Iya benar Kak. Oh ya, tadi kan Kak Nasrul udah cerita nih ke kita semua kalau Kak Nasrul tuh udah pernah tinggal di beberapa kota, maksudnya sebelum di Ankara. Boleh ceritain nggak Kak perbandingan kakak tinggal di kota-kota lain sama di kota Ankara? Oh iya, aku itu sebelumnya pernah tinggal di Kayseri kurang lebih selama 3 minggu ya kalau nggak salah. Terus pindah ke Kahramanmaras sekitar 4 bulan. Nah terakhir aku di Ankara kan. Kalau menurut aku sih di sini tuh keunggulannya orang-orangnya lebih multikultural gitu Kak. Terutama buat orang-orang asingnya gitu. Karena kan di beberapa daerah di Turki ini mayoritas orang asingnya itu kayak dari Timur Tengah gitu. Kayak dari Suriah, Palestina, atau dari daerah Afrika, Somalia. Cuman di Ankara ini aku banyak banget nemuin teman-teman yang dari mancanegara gitu. Dari hampir semua benua itu aku temuin. Kayak dari Brazil, Amerika Serikat, Rusia, Ukraina, bahkan Korea dan Jepang gitu. Nah itu kan apa ya? Kita bisa nemuin teman baru gitu. Kalau nggak
ke luar negeri ya nggak mungkin, karena aku sendiri di Indonesia nggak pernah nemuin teman dari luar negeri kayak gitu. Menurut aku sih tinggal di Ankara ini salah satunya, yaitu kita bisa lebih multikultural lah, ketemu orang-orang asingnya. Terusnya juga karena kita di sini kan tinggal di kota ya kak ya, jadi semuanya serba mudah gitu. Bahkan dari segi transportasi itu kita sangat dimudahkan lah untuk mahasiswa. Kayak kita nyerahin duit 90 lira untuk 1 bulan itu bisa kita gunain untuk berbagai hal transportasi, kayak misalkan metro kalau di Indo tuh kayak MRT gitulah, atau juga bis dan lain-lain. Bahkan bis itu setahu saya di beberapa daerah di Ankara ini kadang-kadang masuk perkomplekan apartemen gitu, saking bisa menjangkau kita dengan mudahnya gitu kak. Itu sih kak, kalau keunggulan-keunggulan tinggal di Ankara ini menurut saya itu. Berarti banyak kelebihannya ya Kak, kayak tinggal di Ankara, selain Kakak punya teman-teman banyak dari masing-masing negara, Kak, apalagi Kakak tinggal di asrama ya, berarti Kakak banyak teman-teman dari negara-negara lain yang Kakak bisa membangun relasi lebih jauh lagi gitu ya Kak? Iya kak, benar. Iya, oke. Untuk pertanyaan terakhir nih dari aku, gimana sih Kakak bisa nggak ngasih pesan-pesan untuk adik-adik nih yang masih bingung untuk menentukan jurusannya di Turki? Buat adik-adik yang masih bingung untuk nentuin jurusannya, menurut aku kita lebih konsultasiin lagi ke orang tua sih. Karena kan beberapa orang tua itu ada yang ngedukung anaknya mau ngambil jurusan apapun. Ada juga yang sebagian orang tua itu ngarahin anaknya untuk ngambil jurusan tertentu kan. Tapi menurut aku kalau kita masih kuliah dibiayain dengan orang tua, menurut aku kita ikutinlah arahan orang tua itu, karena nggak ada yang paling bahagia ketika ngelihat orang tua kita nangis atas prestasi kita ataupun atas kelulusan kita dari universitas-universitas terbaik di Turki ini. Oleh karena itu, kalau menurut saya, kalau misalkan teman-teman ada yang masih diarahin sama orang tuanya, ikutin aja lah. Atau mungkin teman-teman bisa disampingkan gitu keahlian teman-teman yang lain sambil kuliah di jurusan tertentu yang teman-teman misalkan nggak terlalu suka gitu di jurusan A, tapi mungkin teman-teman bisa ningkatin skill teman-teman di keahlian yang lain. Itu kan ketika lulus jadinya teman-teman bisa dapat 2 keahlian. Gitu sih kak, kalau menurut aku. Oke, terima kasih banyak nih buat Kak Nasrul atas sharing session kali ini. Tadi kan udah pertanyaan terakhir, makasih banget. Jadi kita dapat banyak gambaran dari Kak Nasrul. Terima kasih ya Kak. Ya kak. Ya, oke. Untuk selanjutnya kita ada narasumber kedua nih, namanya Kak Asma. Assalamualaikum Kak Asma. Waalaikumsalam. Nah, udah ada Kak Asma nih di sini. Kak Asma boleh perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama aku Asma Mubarak, asalnya dari Purworejo, sekarang masih Tomer di Ankara University, jurusan Child Development. Terima kasih nih. Oh iya, dengar-dengar kan Kak Asma nih baru Tomer ya di sini ya? Iya. Iya, kakak kan tinggalnya di Ankara. Boleh nggak kakak nih, kan kakak tadi kan sebelumnya di narasumber pertama ada Kak Nasrullah yang tinggal di asrama. Kalau setahu aku Kak Asma ini tinggalnya di rumah. Boleh ceritain nggak kakak kita gimana biaya kehidupan di Ankara yang tinggal di rumah untuk transport, biaya bulanan atau biaya makan dan lain-lain? Iya, jadi kebetulan di rumahnya Asma ini ada 6 orang sama Asma, dan per bulannya itu kita 3.000, jadi 3.000 lira dibagi 6, jadi satu anaknya bayar 500 lira. Itu basic banget buat sewa. Untuk fatura seperti listrik, gas, dan lain-lain, wifi, itu tergantung tiap musimnya, jadi otomatis buat musim dingin, pengeluarannya akan lebih banyak daripada musim panas.
Ya, untuk transportasinya di Ankara itu ada banyak. Kita bisa pilih ada metro, ada Angkarai, bahkan juga ada teleferik, dan harganya juga cukup terjangkau. Untuk seperti Asma ini kan pelajar, jadi satu kali tabnya itu 3,5 TL. Untuk ada nih cara buat lebih murahnya, yaitu abonman 90 TL untuk 225 kali tab. Jadi recommended pakai abonman buat pelajar. Untuk balik lagi buat biaya per bulan, itu tergantung lifestyle-nya masing-masing, karena misalnya Asma ini di rumah, jadi mungkin lebih banyak masaknya daripada makan di luar, jadi otomatis itu pengeluarannya akan beda dibandingkan dengan orang yang banyak jalan, banyak makan di luar, jadi semua tergantung lifestyle masing-masing. Oh gitu ya Kak. Jadi kalau misalnya jajannya banyak, berarti ya uang pengeluarannya makin banyak. Tapi kalau misalnya kita mau hemat ya Kak, kita bisa masak di rumah, kayak gitu ya Kak ya. Iya. Oke, makasih banyak nih untuk jawaban Kak Asma tadi. Selanjutnya aku mau nanya nih Kak, gimana cara Kakak adaptasi saat pertama kali datang ke Turki? Iya, di Indonesia tuh sebenarnya Asma bisa dibilang jarang jalan, karena di Indonesia biasanya kita pakai Grab atau Gojek. Jadi di sini yang paling pertama kaget itu transportasinya, karena mau nggak mau di sini harus jalan, dan kita banyak pakai transportasi umum. Ada taksi, tapi untuk harganya emang lebih mahal. Jadi biasanya Asma jalan, dan itu hal yang paling pertama yang bikin Asma kaget. Yang kedua itu makanan, otomatis. Karena Turki itu makanan pokoknya itu roti, bukan nasi. Jadi itu masih berusaha menyesuaikan diri. Kemudian di sini itu untuk sayuran itu juga agak kaget, karena di sini tuh sayuran itu per musim kan ya Kak. Sedangkan kalau di Indonesia tuh semua ada. Jadi waktu itu gurunya Asma, hujannya Asma tuh tanya, biasanya makan apa waktu itu. Terus temannya Asma jawab, biasanya kadang kita makan mentimun. Sedangkan waktu itu bukan musim panas, musim dingin. Dan hujannya tanya kenapa kita makan mentimun. Sedangkan biasanya orang Turki itu nggak terlalu banyak makan mentimun waktu musim dingin. Jadi ya itu beberapa hal yang bikin Asma kaget, karena di sini nggak semua buah itu tersedia di satu musim itu, jadi ada buah yang tersedia di musim panas dan di musim dingin nggak ada, atau sebaliknya. Jadi itu sih Kak. Iya sih, bener banget. Culture shock ya Kak, ya. Apalagi di sini makanan pokoknya roti. Kalau orang Indonesia bilang mah belum makan kalau belum makan nasi gitu ya Kak ya. Itu benar sih Kak. Iya, terus sama kayak yang tadi Kak Asma bilang tuh kayak apa sayuran sama buah-buahan, tapi emang iya sih Kak, di sini nggak bisa kita makan buah setiap musim ya Kak. Iya, ada buah tertentu yang nggak ada di musim panas dan nggak ada yang di musim dingin. Jadi Bener, apalagi harganya mahal kalau nggak sesuai musim. ya, semangka sekarang udah mulai murah kan Kak. Iya, Sebelumnya karena semangka mahal banget. Jadi, iya bener banget karena udah masuk musimnya. Oh ya nih Kak, selanjutnya aku mau nanya nih buat Kak Asma. Apa sih Kak kelebihan menurut Kakak yang Kakak dapetin kalau misalnya Kakak bersekolah di Ankara, ngambil universitas di Ankara gitu? ya. Yang pertama, kebetulan Asma sekolahnya di Ankara University dan rankingnya lumayan bagus. Kemudian privilege-nya tuh satu lagi, ada kedutaan. Jadi kayak kemarin waktu kita lebaran, kita bisa sholat Idul Fitri bareng-bareng, kemudian kita makan makanan Indo, jadi rasa kangen rumahnya tuh agak sedikit terobati. Kemudian di sini banyak gelin, dan kadang-kadang kita juga diundang untuk makan di sana, atau hanya sekadar berkunjung, dan mereka baik-baik banget. Kadang juga kasih makanan, kasih bantuan, apalagi kemarin waktu puasa rumahnya Asma ini dapat bantuan seperti bahan-bahan pokok kayak beras, telur, minyak, dan segala macam. Jadi di sini banyak sih kelebihannya di Ankara. Berarti ini ya Kak, kalau pas lebaran kita nggak ngerasa lebaran sendirian karena kita lebarannya bareng-bareng sama mahasiswa atau orang-orang Indonesia yang tinggal di Turki gitu ya Kak ya? Ya, jadi homesicknya agak sedikit terobati. Iya. Jadi bisa merasakan makan lontong saat lebaran. Oke. Itu penting sih Kak.
Iya, itu sangat ini langka soalnya. Lahan Oke, langka. Oke, iya Kak. Jadi selanjutnya nih, aku mau nanya, gimana cara tata belajar bahasa Turki Tomer di Ankara? Boleh diceritain? Ya. Jadi sebelum Asma datang ke Turki, ini salah satu program Turknesia juga ada pendampingan Tomer untuk awal-awal sebelum kita ke sini. Jadi agak sedikit terbantu. Kemudian untuk Tomer di sini jujur susah sebenarnya bahasa Turki, tapi ya belajar sih Kak. Banyakin belajar, banyakin sosialisasi, banyakin ketemu sama orang-orang Turki biar kita speakingnya itu lebih terasa, lebih banyak praktis karena kebetulan Asma itu serumah orang Indonesia, jadi otomatis kita bicaranya bahasa Indonesia. Jadi perlu buat praktis, kadang keluar ketemu sama orang-orang baru, ketemu orang Turki buat mengasah kemampuan bahasa Turkinya. Berarti banyakin berteman sama orang-orang Turki ya Kak, biar speakingnya tuh bagus, karena dengan kita kayak berbicara nih, berarti makin lancar ya Kak bahasa Turkinya, kalau misalnya kita secara langsung kayak latihan sama orang sini langsung gitu ya Kak ya? Ya, kayak native speaker-nya. Native speaker, iya benar. Selanjutnya nih kan tadi Kakak udah ceritain nih tentang kayak belajar bahasa Turki atau Tomer di sini. Kira-kira Kakak ada kendala nggak saat Kakak belajar bahasa Turki? Ya, kendalanya yang pertama itu strukturnya, karena strukturnya tuh beda sekali dengan bahasa Indonesia. Yang kedua itu vocab-nya, karena sebenarnya vocab bahasa Turki itu banyak yang menyerap dari bahasa Arab, bahasa lain-lain, dan kebetulan Asma nggak ada basic sama sekali, jadi agak struggle di situ. Banyak grammarnya yang jelas, karena di Indonesia itu struktur itu kita jujur aja Asma nggak pernah dapat nilai bagus buat bahasa Indonesia, karena di bahasa Indonesia itu aturannya tuh bisa dibilang kurang banyak, sedangkan di Turki itu banyak banget aturannya, banyak banget grammar, dan kadang Asma sendiri sampai sekarang masih susah buat menempatkan ini harusnya menggunakan grammar apa, atau harusnya menggunakan vocab yang mana, atau bagaimana cara mengekspresikan apa yang Asma ingin ekspresikan, dan itu Asma masih struggle di situ sih. Berarti ini ya lebih ke grammarnya, karena emang banyak sih ya Kak ininya apa namanya grammar yang ada, kaidah-kaidah bahasa yang ada di bahasa Turki emang sedikit membingungkan sih. Aku juga waktu belajar kayak ini apa kok banyak banget gitu ya, kayak apalagi alfabetnya konsonannya tuh banyak banget. Kalau biasanya kan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kan cuma ada 5 ya Kak Asma ya. Kalau bahasa Turki Ya, kayak ya lebih banyak daripada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. iya. Tapi untungnya masih menggunakan alfabet Latin, jadi lebih membantu. Berarti alfabetnya masih sama, tapi konsonannya ada beberapa yang beda ya Kak ya? Iya. Nah, oke. Untuk nih yang terakhir, boleh nggak Kak Asma kasih tips and trick untuk adik-adik agar mudah beradaptasi di Turki? Yang pertama itu research dulu, kampus mana yang mau diinginkan, tempatnya bagaimana, orang-orangnya bagaimana, kulturnya bagaimana. Jadi waktu kita sampai ke Turki, kita nggak kayak blank banget, jadi kita tahu at least sedikit sebenarnya apa yang akan kita hadapi, bagaimana kita akan menghadapi itu, dan yang paling penting menurut Asma, sebelum kesini tuh agak sedikit ada basic bahasanya, karena kebetulan orang Turki ada yang bisa bahasa Inggris tapi tidak banyak. Jadi dari 10 orang yang Asma temui mungkin hanya 3 atau 4 yang bisa bahasa Inggris. Jadi basic bahasa Turki itu sangat diperlukan untuk keseharian. Oke. Terima kasih Kak Asma atas sharing-sharingnya kali ini. Oke, selanjutnya kita ada narasumber selanjutnya nih, narasumber ketiga, ada namanya Kak Naila Saidatul Umil. Assalamualaikum Kak Naila. Halo Kak Dersa. Halo Kak Naila. Kak Naila boleh perkenalan diri dulu nih? Oke, siap. Mohon maaf ya sebelumnya aku belum bisa pakai background karena laptopku tidak memadai gitu.
Oke, aku perkenalan dulu. Nama aku Naila Syariatul Umil, bisa dipanggil Naila atau Naisu. Aku dari Indonesianya, dari Kuningan, Jawa Barat. Siapa yang dari Jawa Barat? Terus aku berkuliah di Ankara Yildiz Business University dengan jurusan manajemen bisnis, Kak. Gitu. Keren banget nih manajemen bisnis. Berarti salam kenal ya Kak Naila ya. Kak Naila, Ya, aku sama-sama. boleh nanya-nanya nih, nggak ke kakak, kan kemarin kita habis banget nih 1 Syawal ya, maksudnya Lebaran. Terus berarti kan sebelumnya bulan Ramadan. Apa aja nih yang kakak lakukan selama bulan Ramadan di sini yang unik-unik gitu Kak? Gimana tuh Kak? Boleh diceritakan? Oh, boleh. Jadi kegiatan bulan Ramadan tahun ini alhamdulillah lebih berwarna. Kenapa lebih berwarna? Karena di tahun sebelumnya kita kan lockdown ya, Kak Dirsa. Karena kan kita juga tahun kemarin juga sempat serumah kan ya, Kak Dirsa. Iya. Gitu. Terus habis itu kalau tahun kemarin kan kita struggle karena gak bisa kemana-mana gitu kan. Terus habis itu kita gak bisa makan di tempat gitu. Kalau tahun ini tuh alhamdulillah berwarna banget karena kita bisa makan bersama-sama dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya nih Kak gitu. Terus kita bisa kumpul-kumpul, terus kita bisa mengadakan bukber bersama gitu kan Kak. Terus habis itu saya dan teman-teman saya kebetulan banget nih, saya tuh dekat dengan satu Gelin. Gelin tuh kayak sebutan wanita yang nikah dengan wanita pria Turki kan gitu. Terus kita juga sering diundang sama para Gelin ini gitu. Terus diundang buka bersama, terus diundang tarawih bersama, bahkan kita sampai nginep di sana nih gitu. Karena saking baiknya banget nih Gelin ini gitu. Bahkan bukan satu Gelin ini, karena aku juga sering keliling-keliling berbuka puasa di rumah-rumah Gelin. Jadi sebagian besar aku kayak nggak mengeluarkan budget, tapi aku malah berkeliling-keliling makan bersama bareng-bareng para Gelin gitu sih Kak. Iya, jadi berarti Ramadan kali ini buka puasanya menunya enak-enak nih ya, berarti Kak Iya. ini Kak Naila, makanannya makanan apa nih Kak yang disediakan? Pasti enak-enak sih. Iya, kayak rendang, terus habis itu sate, ayam geprek, tahu, tempe, kayak gitu. Alhamdulillahnya sih giling-gilingnya baik-baik banget. Bahkan mereka tuh kayak sering ngundang kita gitu. Terus sih. Udah jadi lapar nih kayak Naila ngomongin makanan. Kak Susah Dersa, lagi nyarinya di sini. Kak Dersa mungkin disampaikan juga Gelin itu apa ya Kak? Mungkin dari para pemirsa nggak tahu Gelin itu apa, siapa gitu ya Kak. Mungkin dijelasin Kak Dersa. Oke, jadi nih aku jelasin ya. Gelin-gelin ini wanita-wanita Indonesia yang tinggal di Turki karena menikah dengan pria-pria Turki kayak gitu. Jadi semacam istri-istri orang Indonesia yang nikah sama orang Turki yang di sini. Ya, Jadi bener banget. gelin-gelin ini sebagai pengganti kita, bukan salah, pengganti ibu-ibu kita. Iya, pengganti ibu kita di sini. Jadi kayak pas bulan Ramadan kemarin kita dimasakin banyak gitu ya Kak ya, sama gelin-gelin. Jadi kita bisa mengobati rasa kerinduan kita karena kalau di sini jujur aja makanan kita roti, doner yang kayak gitu-gitu aja sih Kak, kalau misalnya nggak ada ibu-ibu gelin yang ngundang kita untuk bukber kayak gitu. Tapi kita bisa masak juga sih Kak di rumah-rumah gitu ya. Kak Naila ya? Ya, bener banget. Oke. Selanjutnya Kak Naila boleh ceritain nggak nih ke kita pengalaman organisasi Kak Naila selama di Turki? Alhamdulillah agak sedikit banyak, tapi nggak terlalu banyak juga. Tahun ini aku megang 3 organisasi. Yang pertama itu ada MPA PPI Ankara. PPI Ankara itu kayak mengawasi jalannya para anggota BPH PPI Ankara. BPH itu apa gitu kan? Kayak semacam suatu organisasi yang itu mengusulkan PPI Ankara, orang-orang PPI Ankara gitu, yang kayak mengadakan festival-festival acara atau webinar-webinar. Nah, MPA itu kayak jatuhnya kayak mengawasi badan-badan pengurusnya itu. Nah, yang kedua itu aku aktif di Radio PP Turki. Jadi bagi anak-anak yang mau ke Turki, jangan khawatir nih kalau mau meningkatkan public speaking-nya atau tingkat kepedeannya gitu kan. Kalian juga bisa daftar nih Radio PP Turki gitu. Dan selain Radio PP Turki juga ada
PPI Turki TV gitu kan, kayak seperti Kak Dersa ya Kak Dersa, gitu. Terus yang ketiga itu kalau kalian suka menulis nih ya, atau enggak editor, atau enggak kalian suka sesuatu yang berbau kayak tulisan-tulisan gitu, kalian juga bisa join majalah Konstanesia gitu sih. Jadi kalian bisa mengembangkan bakat kalian di bidang itu. Seperti itu. Jadi kalian juga bisa melihat nih dari website PPI Turki juga kan, ada banyak banget nih web-webnya kayak bisnis, terus ada Puspitur juga ya Kak Desa. Iya. Karena Kak Desa juga bagian dari Puspitur juga kan ya Kak. Itu sih. Iya, bener banget. Jadi, kalau misalnya buat adik-adik sekalian, kalau misalnya nanti kalian nih kuliah di Turki, Universitas di Turki, pengen banget kan kita untuk kuliah di luar negeri itu buat dapet pengalaman yang banyak ya, Kak Nailah ya. Jadi, di Turki ini, banyak banget kayak kita nih sebagai diaspora, pelajar-pelajar Indonesia yang ada di luar negeri itu memiliki banyak banget organisasi seperti yang tadi Kak Nailah bilang, banyak banget kalau misalnya kalian mau mengembangkan latihan bakat, minat dan bakat kalian itu banyak banget tersedia, ada kayak radio, untuk penulisan, segala macam kayak gitu ya Kak Nailah ya. Benar-benar betul banget. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, kalau mau atau nggak bisa, pengen bisa gitu, itu bisa juga masuk ke organisasi tersebut. Oke, selanjutnya Kak Nailah, aku sih tahu nih, aku dengar katanya Kak Nailah tuh kemarin pas liburan ke luar negeri ya Kak, dengan budget sesuai sama kantong mahasiswa. Boleh cerita nih Kak, kakak ke negara mana? Oke, dari pertama kali datang ke Turki, aku bersama teman-teman Indonesia aku, bersama satu kelompok nih yang di grup kuliah aku nih, termasuk Kak Dersa juga kan. Terus habis itu aku ngerencanain dari sebelum aku berangkat ke Turki sama teman-teman aku bilang sama teman-teman aku, ayo kita liburan ke Eropa gitu. Jadi kalau ke Turki kan kita nggak mungkin ke Turki doang kan, jadi kayak Turki kan dekat sama negara-negara wilayah Eropa nih, karena kan dia berbatasan dengan wilayah Eropa dan Asia kan. Sayang banget dong kalau kita nggak jalan-jalan gitu. Jadi aku sama teman-teman aku nabung nih. Awal pertama kali itu setelah 1 tahun di Turki, tahun kemarin bulan Juli 2021, kita ke Serbia dengan budget sekitar 5 juta aja gitu. Kenapa 5 juta aja? Karena dari Turki ke Serbia itu kita nggak pakai PCR. Jadi kita pakai, untungnya itu dari Turkinya itu kita pakai kartu vaksin 2 kali gitu. Jadi kita nggak perlu bayar PCR, cuman kita dari Ankara ke Istanbul dulu, habis itu Istanbul baru berangkat ke Serbia gitu. Kalau budget aku dengan cara 5 juta ini, pertama PP itu pulang pergi tuh 1.200, sekitar kalau di Indonesia 1.200.000-an lah gitu kan ya. Pulang pergi nih Serbia ke Turki, Indo. Waktu itu liranya itu masih 2.000 sih ya. Oh, berarti sekitar 2.400.000-an segitulah ya. Sekitar segitu, karena kan waktu itu lira belum turun banget nih gitu kan. Ya kan? Terus masih 2 juta. Terus habis itu kita sharing kamar, terus pas di sananya juga, pas di Serbia kita ini juga sharing makanan. Jadi kita nggak pernah beli makan sendiri-sendiri, kita selalu beli makan bareng-bareng gitu. Nah, yang tahun 2002 kemarin ini, bulan Februari, aku sama teman-teman juga habis dari Georgia. Nah, sekarang kan lira udah turun banget nih, jadi 1.000. Cuman bedanya Turki sama Georgia itu menurut aku lebih bagus Turki gitu. Cuman mata uangnya dia 2 kali lipat dari Turki gitu. Bahkan Georgia itu lebih mahal daripada Serbia. Mata uang Georgia itu sekitar 4.000 tele gitu. Jadi agak mahal. Nah, kita pas lagi ke Georgia kan kita nyusun-nyusun dulu nih. Nyusun-nyusun, awalnya kita berlima tuh. Sama satu anak kedokteran, terus 2-nya kembaran aku, satunya lagi Kak Maira, satu lagi sama temanku itu.
itu. Terus habis itu di salah satunya itu kan kita awalnya berangkat bulan Januari, tapi Kak Maira itu di tengah-tengah pas mau berangkat positif corona. Tuh, pas kita udah mau pikir nih kita mau berangkat berempat ke Georgia tanpa Kak Maira ini gitu. Ternyata di tengah-tengah temanku satu lagi yang kedokteran dia mengalami COVID. Akhirnya kita gagal ke Georgia, habis itu kita reschedule ulang dan akhirnya kita kena denda di situ, kena denda dan melewati budget. Kalau saya sendiri waktu itu berdua dengan kembaran saya sekitar 10 juta berdua. Jadi kayak 5 juta sama juga sih 5 juta, tapi agak lebih lah dikit. Gitu kalau Georgia karena lebih mahal gitu sih Kak. Itu berarti kesimpulannya Kak Naila nih bisa jalan-jalan ke Eropa dengan budget 5 juta gitu ya Kak ya? Udah bisa Iya, bisa keluar juga negeri gitu, tapi ya bisa juga 5 juta, tapi kita juga harus melebihkan juga wanti-wanti gitu kan. Karena ada asuransi perjalanan, kita ngurusin visa. Oh ya, kalau ke Serbia kita gratis. Kita gratis untuk masyarakat Indonesia ke Serbia gratis, kita bebas visa kecuali Georgia. Kita kalau nggak salah ke Georgia itu $30. Nunggunya itu sekitar 10 harian. 10 harian, kita udah pesimis tuh kayak, ya kayaknya kita nggak diterima deh. Tapi kan Georgia kan deket ya. Awalnya kita mau naik bus dari Turki di Trabzon, tapi nggak bisa karena waktu itu Turki ada sesuatu struggle gitu, trouble gitu kan. Akhirnya kita lewat pesawat gitu. Oh iya, aku juga ada cerita. Jadi aku baru banget nih dapat info dari Gelin kemarin. Salah satu Gelin, dia itu mau ke Georgia tapi ditolak gitu. Agak susah. Jadi kalau masuk Georgia itu lebih susah daripada Serbia karena orang Georgia itu agak rasis sama orang-orang Asia gitu. Oh, Iya, Asia. jadi dia agak rasis ya. Pas lagi di airportnya itu kita benar-benar kayak dibuka bajunya kalau untuk cewek kan ini kan ada apa ya, jaket segala macam suruh dibuka semuanya, bahkan temanku yang cowok sampai tinggal kaosnya doang, tinggal kaos terus udah suruh nyeker gitu. Pengecekannya ketat gitu ya Kak? Ya, ketat banget. Bahkan kita hampir ketolak di Georgia karena kita ditanya bawa uang berapa di sana. Kalau di Serbia kan kita nggak ditanya gitu kan. Karena mungkin Serbia banyak orang-orang Indonesia yang sudah masuk ke Serbia kan. Kalau di Serbia juga ada ikatan PPI gitu kan, PPI Serbia. Kalau di Georgia nggak bisa karena dia masuk ke PPI Ukraine kalau nggak salah ya gitu. Jadi dia ada PPI-nya juga, terus dia juga asing dengan muka orang-orang kayak kita gitu. Jadi agak susah masuk sana. Kita ditanyain uang bawa berapa, waktu itu kita jawab gitu deh, kita bawa segini, terus akhirnya udah kita lolos gitu. Soalnya kita kan nggak bawa koper ya, kita bawa backpackeran gitu kan. Soalnya kita niat ini kita jangan berhamburkan uang kita gitu semaksimal mungkin kita gitu. Oh gitu. Seru banget nih kayaknya cerita Kak Naila ke Georgia sama ke Serbia dengan struggle-nya masing-masing dan kehappy-nya gitu. Oh ya Kak Naila, aku boleh nanya nggak nih, lomba apa aja yang Kak Naila udah ikutin nih selama di Turki? Boleh ceritain dong Kak? Lomba berawal dari temen aku tuh penuh dengan ini ya, bercanda gitu ya. Awal lomba itu aku kan suka nari gitu kan, menari-nari gitu. Suka nari-nari daerah atau K-pop gitu kan. Temen aku tuh iseng gitu kan, daftarin lomba gitu. Terus habis itu kayak daftarin lomba gitu. Awalnya aku nggak niat gitu kan, tapi aku ditanya kayak kamu udah sampai mana progresnya kayak gitu. Akhirnya aku ikut lomba gitu kan, sama teman aku, diajarin sama teman aku juga gitu kan, bareng-bareng kita latihan. Terus kita lomba nari waktu itu yang ada di PPI Bursa. Nah, alhamdulillah aku menang juara 2 gitu, PPI Turki. Terus yang kedua itu aku ikut lomba menulis dari PPI EduFest. PPI EduFest itu kayak semacam suatu lembaga kayak PPI dunia tentang kayak ini loh, tentang tulisan-tulisan gitu. Jadi kita ngasih naskah kita gitu. Qadarullah aku belum menang gitu. Baru 2 sih. Lomba menulis sama lomba menulis.
Berarti kalau misalnya kita kuliah di sini banyak juga ya Kak kalau misalnya mau ikut-ikut lomba yang tersedia Iya di banyak, sini. iya banyak banget lomba-lomba. Oh ya juga nanti juga bakal ada acara Atan Cup nih. Atan Cup itu acara besar PPI Turki yang kayak ada sepak bola, basket, tenis, kayak gitu segala macem. Jadi ada perlombaan-perlombaan gitu banyak banget yang berwarna pokoknya. Keren banget nih. Berarti kita makin tahu nih tentang kehidupan di Turki ya teman-teman. Selanjutnya tadi kan Kanaila udah cerita ya, sedengar aku Kanaila bilang teman serumah Kanaila yang Kak Maira tadi itu kan kena COVID. Gimana tuh Kak pas teman serumah Kakak ada yang kena COVID, gimana apa namanya Kakak ikut panik atau gimana gitu? Iya. Sebenarnya pas lagi waktu Maira bilang COVID, aku agak kaget ya. Karena waktu itu kita sempat ini menghadiri acara gitu loh, kayak laporan pertanggungjawaban organisasi gitu kan. Nah, sebelum laporan pertanggungjawaban organisasi, sebelum pagi-paginya itu kita tes PCR dulu. Sebenarnya ke Georgia itu kita nggak perlu PCR, kita cuma perlu vaksin 2 atau 3 gitu. Cuman kita jaga-jaga semua, kita bilang kalau kita mau ke Georgia kita apa namanya, kalau bisa vaksinnya 3 gitu kan. Jadi kita nggak ngeluarin uang sama sekali buat PCR gitu kan. Cuman kan kita kayak takut nih, Serbia sama Georgia kan agak beda nih peraturannya. Kita lihat dulu dari websitenya gitu. Karena kita ya udahlah gitu kan, coba berani buat PCR gitu kan. PCR ternyata pas kita udah selesai kongres itu kan belum ada tuh hasilnya. Pas kita udah malamnya, udah berapa jam ya? 4 jam sebelum berangkat kita ke Istanbul, atau 3 jam sebelumnya gitu, ternyata Maira positif gitu. Temen aku Maira positif, aku agak kaget gitu. Akhirnya kita kan mau jadi berangkat atau enggak nih, gitu kan? Mau jadi berangkat atau enggak? Akhirnya ya udah tuh kita renungin bareng-bareng, kita mampu gak bayar segini segini segini, gitu kan? Karena kan kalau berlima kan membernya berarti berkurang dong. Berarti kayak pengeluaran kita lebih banyak lagi kan. Akhirnya kayak ya udah nih cukup nih berempat, ternyata pas di jalan kita mau banget ke Istanbul, teman saya COVID nih gitu. Makin bingung karena kan bagi 3 orang gitu kan. Georgia kan mahal banget. Kalau dari berlima berkurang 2 berarti kan bayar mahal banget kan ya dari kebutuhan sekali gitu kan. Karena kan kita kan awalnya kan buat liburan bareng-bareng tuh, akhirnya kayak ya udah deh gitu. Akhirnya kita hari-hari juga kita nelpon bapak saya gitu kan buat apa namanya ganti tiket terus akhirnya kita nyusun ulang gitu. Nah pas COVID itu kita itu apa namanya isolasi selama 1 minggu. Setelah isolasi selama 1 minggu, terus juga kita dapat bantuan dari KBRI juga. Terus habis itu gara-gara itu juga heboh ternyata. Heboh banget, bahkan sampai satu gedung pun tahu karena Kak Mairanya itu sering di video call gitu loh. Jadi tiba-tiba video call terus sama orang-orang yang ini dari kesehatan pemerintahannya gitu. Jadi dicek nih nggak boleh keluar gitu, takut keluar gitu kan. 1 minggu pada di dalam semua. Terus habis itu ngelakuin kegiatan semuanya di dalam, kita istirahat bareng-bareng kayak gitu. Kanaila boleh ceritain KBRI itu apakah mungkin dari teman-teman kita yang ada di sharing session ini belum tahu nih KBRI apa, kita dapat bantuan apa dari KBRI? Nah, KBRI itu Kedutaan Besar Indonesia di Turki gitu. KBRI itu kayak untuk menolong mahasiswa atau enggak masyarakat Indonesia nih yang ada di Turki yang bermasalah atau punya keluhan segala macam, atau mengurusi visa atau mengurusi paspor, bisa banget ke KBRI Indonesia yang di Ankara gitu. Jadi KBRI itu memberikan sumbangan itu berupa apa aja, kayak vitamin, terus habis itu kasih Indomie satu kardus gitu. Gitu. KBRI ini cuma ada di Ankara ya, Kanaila, karena cuma Iya, satu doang KBRI. KBRI itu ada 2 sekarang kan, ada KBRI baru, ada KBRI lama, satu lagi ada di
KJRI Istanbul. KJRI. Tapi kedutaan besar Republik Indonesia di Turki itu cuma satu, tapi emang lokasinya ada 2 di Ankara, tapi cuma satu. Nah, kalau di Istanbul itu perwakilan namanya KJRI. Gitu ya, Kak Naila ya? Iya, benar-benar. Oke, Kak Naila. Kak Naila bisa nggak nih sebelum apa namanya kuliahnya apa, Kak Dersa? Pengantar kuliahnya Naila apa? Bahasa Inggris atau bahasa Turki ya? Bahasa pengantar aku. Oh ya. Bahasa pengantar aku untuk jurusan manajemen bisnis itu pengantar bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Inggris dan bahasa Turki agak beda karena bahasa Inggris itu jauh lebih mahal daripada bahasa Turki. Dan di kelas aku itu banyak mahasiswa internasionalnya. Karena di AIBU sendiri itu mayoritas dari untuk mahasiswa internasionalnya itu pada tertarik dengan bisnis gitu. Jadi banyak banget nih teman-teman aku dari orang-orang luar gitu. Jadi kalau yang kayak misalnya Kak Dersa gitu kan mungkin jarang nih orang asingnya gitu kan bisa dihitung ya. Kalau aku bisa nyampe 20-an lebih gitu kan saking banyaknya gitu orang asing di tempat jurusan aku gitu. Karena banyak yang tertarik gitu. Jadi teman-teman nih ya, Dersa mau jelasin di Turki ini bahasa pengantarnya itu nggak cuma bahasa Turki seperti Kak Asma sama Kak Nasrul sebelumnya. Jadi Kak Naila ini bahasa pengantarnya 100% full bahasa Inggris. Iya, kayak gitu. Nah, nanti untuk narasumber selanjutnya nih, ada Kak Fikri dengan jurusan Islamic Science dengan bahasa pengantar Turki dan bahasa Arab. Pasti teman-teman penasaran kan? Nah, untuk apa namanya yang terakhir untuk Kanaisu, bisa nggak Kanaisu kasih pesan-pesan untuk adik-adik yang ingin banget nih nanti untuk datang ke Turki aktif berorganisasi? Boleh tips and trick atau pesan-pesan nih buat adik-adiknya? Oke, buat pesan-pesan adik-adik yang untuk trik kegiatan organisasi, pilih organisasi yang benar-benar untuk ngembangin bakat kalian. Jangan kebanyakan pilih organisasi, karena banyak juga orang-orang yang terlalu sibuk organisasi, tapi tidak kepegang gitu kan belajarnya gitu. Terus habis itu kan banyak tuh orang-orang juga kayak masuk aja, terus habis itu kayak dia bingung gitu kan, kayak kebanyakan gitu kan. Jadi kayak yang mau aja nih, yang misalnya misalnya masuk BPH PPI Ankara nih, kita mau lebih banyak lagi sosialisasinya mungkin, mau maksudnya buat perkenalan info kamu masuk ke dalam organisasi. Contohnya waktu itu tahun kemarin aku baru banget berorganisasi, tahun kemarin baru masuk aku jadi anggota BPP Ankara, jadi sekretaris gitu. Setelah jadi sekretaris, boleh kalau udah ngerasa bisa gitu, boleh ke PPI Turki. Jadi waktu itu aku juga pernah menjabat jadi ketua pendataan di Komisi Pendataan Pemilihan Umum PPI Turki buat calon PPI Turki gitu. Jadi pilihlah yang buat berkembang dirimu saja gitu kan. Jangan kalau kebanyakan asal milih organisasi jadi kalian pusing juga gitu, karena kan kita bukan dibudakin proker-proker gitu kan, jadi kita harus memprioritaskan mana yang lebih baik ya Kak Dersa. Iya, jadi maksudnya kan Naisu di sini untuk mau yang aktif organisasi itu boleh banget gitu, tapi tetap utamain prioritas pertama kita ke sini untuk study kan Kak, untuk belajar. Jadi jangan terlalu kebanyakan sampai nggak bisa manage waktu waktu untuk belajar ke diri sendiri. Kayak gitu ya Kak Naila ya. Oke Kak Naila, terima kasih untuk sharing-sharing ke kita nih. Oke. Selanjutnya kita ada narasumber yang keempat yang tadi aku udah bilang, Kak Fikri. Kak Fikri ini dia di Islamic Science dengan bahasa pengantar bahasa Turki dan bahasa Arab gitu. Secara bahasa pengantarnya itu ada 2, ada bahasa Turki sama bahasa Arab gitu. Sebelumnya Kak Fikri, Assalamualaikum Kak Fikri. Waalaikumsalam Kak Dersa. Gimana Kak? Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Kak Fikri gimana? Sehat? Ya, alhamdulillah pagi ini udah sehat ya, lumayan. Alhamdulillah. Kak Fikri, boleh perkenalan dulu ke kita-kita? Oke, boleh. Sebelumnya, terima kasih kepada Kak Dersa yang udah ngasih saya kesempatan untuk memperkenalkan diri di sini. Assalamualaikum teman-teman semua, ibu bapak guru, wali-wali siswa. Perkenalkan, nama saya Fikri Al-Mudrik. Di sini di kota Ankara. Asal daerah saya di Indonesia di Kota Medan. Di sini jurusan Islamic Science atau Islamic Studies.
angkatan Turnesia 2021 gitu Kak. Kak Fikri, apa namanya? Aku dengar Kak Fikri ini kan ikut organisasi yang ada di Turki kan Kak. Boleh ceritain nggak Kakak ikut organisasi apa aja di sini? Ya alhamdulillah sejauh ini saya ikut organisasi BPH tadi seperti sebelumnya udah dibilang sama Kak Naila ya. BPH PPI Ankara. Jadi secara general PPI itu sebuah organisasi yang mewadahi pelajar-pelajar Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, karena saya ingin membuktikan bahwa kalau misalkan saya bisa membuktikan diri, kalau misalkan sekolah bisa, organisasi bisa. Jadi alhamdulillah sekarang ya dikasih tanggung jawab sebagai bendahara PPI Ankara. Ya insya Allah nanti kalau ada teman-teman yang lolos di PPI Ankara, lolos di Ankara kita bakal kenalan dan ya lebih lanjut lagi. Iya. Bergabung sebagai keluarga ya Kak. Ya, keluarga PPI Ankara. Iya benar. Oh iya, Kak Fikri, aku dengar kalau cowok ini kan senengnya olahraga gitu ya Kak ya. Kira-kira Kakak boleh ceritain nggak kalau adik-adik nih yang suka olahraga pengen nyalurin kesukaannya dia gitu, kalau misalnya di luar negeri ini ada nggak Kak kira-kira? Ada banget Kak. Di sini kan PPI itu yang mewadahi semua ya. Nah, di sini ada divisi PSDM yang bakal mewadahi teman-teman, membimbing teman-teman, oh pinginnya olahraga apa nih? Seperti misalkan rata-rata kan di sini laki-laki nih setiap minggu futsal. Kayak mungkin di sini kan masih siang nih Kak ya. Ntar sore ada jadwal latihan futsal nih. Di sini bagi teman-teman yang rutin latihan futsal atau basket juga mungkin setiap minggu juga ada seminggu sekali. Nah itu bagi teman-teman kalau misalnya nanti lolos di Ankara, ntar bisa latihan bareng, rutin, main-main bareng di sini, gabung-gabung aja gitu Kak. PSDM itu apa ya Kak? Buat teman-teman yang nggak tahu nih. PSDM itu Pengembangan pengembangan sumber daya manusia. Nah, yang bakal membimbing kita untuk yaitu tadi mengembangkan diri kita, misalnya pengen olahraga, ntar mereka bakal mewadahi kita, membimbing kita latihan di sini, di mana gitu Kak. Makasih ya Kak untuk penjelasannya. Yang selanjutnya, kan tadi Kakak suka banget nih sama olahraga. Lomba-lomba apa yang Kakak ikuti di bidang olahraga? Nah, seperti yang dibilang Kak Naila sebelumnya, di sini ada namanya lomba Atan Cup. Atan Cup itu ialah lomba yang paling besar diadakan oleh atas pertahanan di sini. Nah, itu setiap tahun ada diadakan di Ankara tuan rumahnya. Tuan rumahnya pasti di Ankara loh, Kak. Jadi kemarin alhamdulillah tahun lalu saya ikut Atan Cup itu di lomba futsal, lomba mini soccer. Kemarin mewakili KBRI, ya hitung-hitung jadi pengalaman lah gitu Kak. Kemarin Atan Cup. Oh gitu. Keren banget nih untuk Kak Fikri. Kak Fikri, selanjutnya dari saya mau nanya nih, kenapa Kakak milih kota Ankara sebagai kota yang Kakak tuju? Kenapa nggak kota-kota lain? Apakah Kakak melakukan perbandingan dengan kota lain? Sejujurnya Kak, awalnya saya nggak pingin pilih kota Ankara. Dulu jujur banget, saya milihnya pilihan satu itu kota Kayseri. Terus kedua Sakarya, ketiga Isparta, terus yang pilihan terakhir saya pilih Ankara. Tapi karena pengumuman Ankara yang pertama, nah saya terima yang Ankara karena saya nggak mau digantung ketidakpastian gitu kan, mana tahu ntar yang lain nggak lulus kan. Nah setelah saya jalani, alhamdulillah ternyata ini pilihan yang paling bagus Kak, karena kota Ankara ini ibu kota negara Turki kan. Jadi privilege ibu kotanya itu sangat besar banget. Terutama kalau secara peta, Ankara itu kan di tengah-tengah Kak. Jadi misalkan kita mau kemana-mana itu paling fleksibel. Terus misalkan di Ankara kan ada KBRI ya Kak ya. Nah kita deket banget sama KBRI, Bapak Duta Besar, kita bisa kegiatan bareng sama Pak Duta Besar. Terus misalkan di sini tuh nggak terlalu banyak wisatawan kayak di Istanbul kan, mungkin terlalu ramai. Jadi sangat bagus banget Kak buat belajar. Apalagi ada Kutupane atau Perpustakaan Nasional dan Negara di sini yang mendukung kita lah, mewadahi kita buat semakin semangat untuk belajar gitu. Gitu Kak.
Iya, di sini sekedar information aja nih buat teman-teman, di Ankara itu ada salah satu perpustakaan terbesar di Turki. Itu ada di Ankara ya, kayak berarti kita Iya, bisa ke sana dengan jadi itu akses. keren banget Kak ya. Kalau misalkan mau belajar, ada 2 perpustakaan namanya Millet Kutupane sama Milik Kutupane. Nah, itu nggak ada di kota lain. Perpustakaan paling besar di sini, ya hitung-hitung itu nilai plus lah di Ankara dibanding kota-kota lain gitu, Kak. Bener banget. Apalagi buat teman-teman yang mau belajar, misalnya nih kayak mau belajar di Millet Kutuphaneh, perpustakaan terbesar di Turki, di sana juga disediain kayak cemilan sama minuman gratis untuk pengunjung di sana ya Kak, untuk pelajar-pelajar di sana. Menarik banget itu, Kak. Iya, oke. Untuk selanjutnya, Kakak kan tadi udah ngomongin tentang KBRI nih, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Boleh nggak Kakak ceritain kegiatan apa aja yang Kakak ikutin, kegiatan KBRI yang Kakak ikutin gitu selama di sini? Nah, kegiatan yang saya ikuti, alhamdulillah kemarin bulan puasa ya Kak ya, saya dipilih dari KBRI buat ke kota Avion dalam rangka kerjasama Kedutaan Besar Indonesia bersama Avion. Avion itu nama kota di Turki. Jadi Bupati Avion itu kerjasama sama Kedutaan Besar buat ngadain kayak festival gitu Kak, festival sokak, festival jalanan gitu, Ramadan. Jadi kita anak-anak yang dipilih itu nampil Kak di festival itu. Kemarin saya nyanyi di situ sama teman-teman saya berempat, vokal grup. Nah, lagu-lagu Islami gitu ya Kak. Jadi terus yang kegiatan-kegiatan lain itu kayak kemarin puasa kita ada buka bersama sama Bapak Dubes, Bapak Lalu kan. Ya, terus ada lagi makan-makan bersama juga sama Pak Dubes, gitu sih Kak. Oke, yang terakhir nih untuk pertanyaan Kak Fikri, selama bulan Ramadan kemarin di Turki, Kakak ngapain aja nih? Udah melakukan apa? Kemarin itu kegiatan yang di Avion bersama KBRI itu diadakan di bulan Ramadan. Nah, itu satu. Terus yang kedua, kemarin saya itikaf pertama kali nih di Turki kan, gimana pengen ngerasain. Ada lembaga di sini, organisasi juga, namanya Madrasah Fatih kayak, pusatnya di Istanbul. Nah, itu Madrasah Fatih itu kayak lembaga yang mendukung kita lah di sini yang pingin ngafal Quran, yang pingin menjaga hafalan atau yang pingin murojaah hafalan gitu. Di sini mereka ada range kota-kotanya masing-masing. Nah, kemarin yang di kota Ankara itu saya itikaf bersama mereka, bersama teman-teman saya, bersama Madrasah Fatih, disediakan dari mereka ininya takjil dan sahurnya. Terus di masjid yang di Bilken Kak, ada namanya masjid yang bagus. Nah, itu masjidnya termasuk yang ikonik di kota Ankara. Nah, itu bersama Madrasah Fatih kemarin saya alhamdulillah itikaf pertama Kak di sini. Oh, berarti bisa ya Kak untuk kita-kita, kalau itu untuk cowok aja atau cewek juga bisa Kak? Ada kemarin Kak, ceweknya juga. Jadi Madrasah Fatih itu nggak cuma buat laki-laki, buat cewek juga ada. Nah, kemarin ya itu lumayan rame sih Kak. Sekitar kalau nggak salah 30-an atau 40-an orang gitu kemarin. Oh, iya. Gitu Kak. Oke, untuk Kak Fikri, terima kasih untuk sharing-sharing kita kali ini. Makasih banyak ya Kak untuk apa nih, jadi kita bisa tahu nih tentang kegiatan-kegiatan di Turki, apa aja yang menjadi kelebihan Ankara, kayak gitu. Terima kasih Kak Fikri. Sama-sama Kak. Oke. Untuk pembicara kita nih yang terakhir, yang paling banyak nih, menurut aku ini paling banyak ditanyain ya untuk kakak-kakak atau adik-adik sekalian yang mau kuliah di Turki, yaitu jurusan kedokteran, jurusan yang paling banyak diminatin oleh mahasiswa Indonesia yang ingin kuliah di luar negeri, kayak gitu. Di sini kita udah ada narasumber Kak Wafik Muhaimin. Assalamualaikum Kak Wafik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Kak Wafik, sehat? Alhamdulillah sehat. Der, apa kabar Der? Sehat loh. Alhamdulillah baik juga Kak. Kakak boleh perkenalan diri dulu Kak?
Oh iya, perkenalkan nama aku Wafik Muhaimin. Aku ke Turkinya tuh dari 2019. Berarti udah berapa tahun teh? Udah Udah 3 tahun. 3 tahun ya, 3 tahun. Terus aku di Indonesia asalnya dari Riau. Terus sekarang aku lagi kuliah di jurusan kedokteran di Ankara Yildirim Beyazıt University. Bahasa pengantar kakak apa ya kalau boleh tahu? Nah, untuk bahasa bekantar aku daftarnya tuh yang bahasa Turki. Jadi kan kedokteran di kampus aku tuh ada 2 ya. Ada yang bahasa Turki sama ada yang bahasa Inggris gitu. Nah, ya tinggal sesuaikan sama teman-teman aja gitu. Mau daftar yang Turki atau yang Inggris, tinggal pilih. Berarti untuk teman-teman nih yang kayak pengen tahu di Turki kedokteran tuh ada 2 bahasa ya Kak, dengan bahasa Inggris sama bahasa Turki. Jadi kakak bisa milih untuk bahasa apa yang mau dipelajari nantinya. Oke, Kak Wafik, aku boleh nanya nggak nih, kenapa kakak milih jurusan kedokteran? Sebenarnya awalnya agak aneh sih. Jadi tuh kan aku awalnya pas aku SMA juga belum tahu tuh mau jurusan apa. Kayak aku cita-cita aku dari kecil tuh aku kayak asal jawab deh. Aku bingung kan kayak namanya masih mencari ini kan, cari pengalaman. Kan kita tuh gitu ya. Baru bisa tahu mau jadi apa kan dengan kita mencari pengalaman. Kayak belajar tentang hal baru. Kalau pas kecil kan cita-cita bisa apa aja tuh. Ada yang kayak pengen jadi guru, pengen jadi pilot, pengen jadi astronot gitu. Nah, terus aku kayak pas lagi SMA tuh aku kayak lumayan tertarik sama apa? Kayak detektif, tau kan ya kayak detektif Conan atau enggak Sherlock Holmes gitu. Nah, aku kayak tertariknya sebenarnya tuh di otopsi. Jadi kayak misalnya apa ada mayat nih, wah ini penyebab kematiannya kenapa gitu. Aku tertariknya di situ awalnya. Terus kayak cuman berarti nih aku mikirkan ini kayaknya ada hubungan sama kedokteran nih. Ya udah deh. Aku coba deh kalau gitu. Coba pas SMA tuh aku pikir ya udah deh aku coba daftar kedokteran gitu. Ya udah, kan aku kebetulan aku emang suka biologi kan. Terus ya udah deh aku coba daftar dan ya alhamdulillah akhirnya di sini aku keterima. Gitu. Gitu awal mulanya. Berarti Kak Wafik bisa ceritain nggak nih kakak gimana kakak sebagai selama menjadi mahasiswa kedokteran di Turki? Oke. Jadi mahasiswa kedokteran itu sebenarnya sih di semua negara sama. Cuman yang membedakan di Turki itu menurut aku jadi itu kalau misalnya kita lihat di data, aku lupa lihat di mana, cuma aku lihat di website gitu internasional, dan Turki itu termasuk yang kedokteran itu lumayan maju. Jadi kayak ada contohnya tuh kemarin tuh kan karena aku kan suka iseng ya, habis Jumatan tuh aku kenalan sama orang gitu kan. Terus kayak ternyata ada kayak orang yang dia tuh orang Indonesia sama istrinya kan berdua, terus ke Turki buat kenalan, buat kenalan, untuk dia melahirkan apa istilahnya, semacam bayi tabung, tapi itu untuk mereka tuh penyakitnya khusus gitu. Jadi kayak ada kondisi khusus yang mana di Indonesia belum ada yang pernah berhasil. Dan akhirnya di Turki baru katanya tuh ada yang pernah berhasil dan ya mereka nyoba gitu. Kayak sekitar bulan kemarin deh. Cuman sekarang mereka udah pulang ke Indonesia gitu. Aku kenalan sama mereka kan, terus ya udah mereka cerita gitu. Dan kayak sejak itu aku kayak makin sadar ternyata emang kedokteran di Turki itu bagus gitu. Lebih Yang maju sebelumnya aku ya? kan kira ya kayak perasaan sama aja gitu. Dan juga kalau misalnya ya teman-teman kayak bandingin sama kedokteran di Indonesia kali ya, yang aku cukup relate. Kan aku juga ada teman di Indonesia. Aku lihat materinya emang kayak di Turki itu materi lumayan berat sih. Cuman ya itu justru yang membuktikan bahwa emang kedokteran di Turki ya kualitasnya ada gitu. Lebih high, lebih tinggi gitu ya Kak dibandingkan Iya. Indonesia. Oke. Kak Wafik bisa ceritain gak nih gimana cara ngajar dosen di Turki sebagai Cara mahasiswa ngajar kedokteran? dosen, oke. Kalau di jurusan kedokteran ataupun kesehatan ya biasanya itu kan pakai sistem blok ya di Indonesia. Di Turki namanya tuh komite, itu sama aja sebenarnya. Kayak ya sistemnya gitu, jadi kayak pelajarannya dibungkus ya, dibundle satu pelajaran buat satu semester nih, ini sama ini ada berapa pelajaran, terus ya udah ntar baru diujikan gitu. Cara belajarnya sama, kayak kalau di kelas ya
basic lah ya, dosen ngejelasin kita nyatet kan, kalau ada yang ngerti tinggal tanya gitu. Terus juga kalau misalnya praktek di lab, ya udah sama aja sebenarnya. Maksudnya nggak seserem itu atau nggak seberbahaya itu lah, biasa aja. Kayak ya sekolah gitu. Cuman ya tergantung kitanya kan. Kan guru kan cuman ya ngajarin gitu. Tergantung kitanya. Kalau misalnya kitanya nggak aktif atau kitanya kayak takut-takutan mau nanya, ya sama aja gitu. Mau di Indonesia mau kuliah di mana aja sama aja. Tapi kalau tentang labnya Kak, kalau misalnya kedokteran kan pasti banyak tuh kayak lab-lab apa sih kayak experience kayak gitu-gitu. Itu gimana Kak kalau di Turki? Aku punya temen kayaknya menarik banget gitu Kak, kayak lihat dari cerita-ceritanya dia. Jadi, nah sebenarnya tuh kalau kuliah tuh emang kita kan sebagai murid yang gitu udah aktif ya. Nah, ya makanya jadi kayak misalnya nih kayak kan kalau di kampus aku tuh praktek tuh ada, pertama tuh ada yang praktek yang biasa lah yang kayak basic kedokteran, jadi kayak ngecek tensi, ngecek itu, ngecek apa, misalnya putaran pertama itu yang basic ya. Terus yang kedua tuh ada juga praktek di bagian apa yang percobaan yang pakai inilah yang pakai mikroskop gitu, kita ngelihat apa bakteri ini kondisinya gimana gitu, ngelihat darah gitu ya. Misalnya kalau kita zoom pakai pakai mikroskop nih kayak mana bentuknya. Terus juga ada juga yang anatomi. Kalau anatomi kan berarti kita lihat tulang-tulang gitu. Nah, aku pernah apa kayak dengar cerita temen aku, jadi tuh kan temen aku nih kayak kebetulan dia tuh lumayan aktif gitu loh. Jadi kayak dia suka ngobrol sama dosennya gitu kan, lumayan aktif, lebih aktif dari aku deh gitu intinya. Terus kayak mereka tuh nggak pernah kayak bareng-bareng kita mampir yuk, ini ke anatomi ke lab anatomi yuk ngelihat kadaver. Nah, kadaver tuh kayak mayat tapi yang udah dikeringkan kali ya atau didetailkan gitu. Jadi kita bisa ngelihat, kan biasanya kalau cuma ngelihat anatomi kan cuma ngelihat patung atau enggak ngelihat gambar gitu kan di slide atau di aplikasi gitu yang 3D. Itu cukup. Cuman kayak pas ngeliat langsung tuh rasanya beda gitu, kayak selama ini kita pelajari itu ternyata ini realnya gitu. Berarti Kakak Dan ngeliat itu ya mayat langsung gitu Kak? iya Atau bakal jadi experience yang beda gitu. Dibanding berarti sama disediakan? misalnya mahasiswa yang cuman pasif lah bahasanya gitu ya. Terus Berarti ada juga teman disediakan. aku yang dia diajak ke ke operasi. Jadi kan guru-guru kita kan selain jadi dosen, beliau kan juga sebagai dokter ya di rumah sakit. Nah, terus ada yang ikut apa ya, tempat diajak, ntar kamu kalau mau ikut saya operasi datang aja ya ke sini. Oh, gila kan seru banget ya. Kita yang masih kuliah terus kita ngelihat orang prakteknya langsung gitu, diajak ngelihat operasi langsung. Itu pengalaman mantap. Baru tahu juga nih dari Kak Wafik. Berarti disediakan juga ya Kak sama kampus, maksudnya untuk kayak Kakak yang pengen tahu tentang mayat kayak gitu, itu berarti bisa diakses oleh semua mahasiswa kedokteran di sana ya Kak? Sebenarnya gitu. Makanya aku bilang kembali lagi tergantung kitanya. Kayak banyak apa ya, sebuah kesempatan gitu. Kesempatan di Turki itu luas gitu. Menurut aku pribadi ya dibanding di Indonesia. Kayak kita bisa ngelakuin banyak hal yang mana kalau kita mau tuh ya bisa. Cuman kalau kitanya yang mager-magerannya pasif ya nggak bisa gitu. Berarti kayak itu udah disediain fasilitas gitu loh. Tinggal kita aja mau manfaatin atau enggak. benar. Untuk selanjutnya, tadi kan Kakak udah cerita tentang kayak kedokteran di sini ya Kak. Kira-kira Kak Wafik pernah merasakan kendala apa aja nggak gitu kayak yang Kakak hadapi sebagai mahasiswa kedokteran di Turki? Iya. Kalau untuk kendala tentulah mahasiswa pasti kendalanya belajar gitu. Atau paling masalah bagi waktu ya. Soalnya kan kita yang SMA dulu kayak terus ke pindah kuliah itu beda banget loh. Yang SMA kan kayak jadwalnya strict gitu kan, kayak dari pagi misalnya ke sekolah, terus kemana sekolah, istirahat, terus lanjut lagi, terus balik gitu. Cuma kalau di kuliah tuh emang kita diberi kebebasan gitu loh. Makanya kalau kita nggak mampu ngatur diri, ya kita yang hancur gitu. Berarti manage Karena terlalu waktu bebas. itu penting banget ya Kak ya untuk sebagai Kita harus mahasiswa. apa ya, bikin planning atau enggak planningnya simple deh, kayak
harus tahu ini misalnya aku sekarang targetin mau ngelakuin apa nih hari ini gitu. Oke, ya sesimpel gitu. Jangan sampai kayak cuman udahlah ngikut entar aja deh. Gitu. Nggak bisa let Nggak it bisa. flow gitu ya, kayak harus apa ya, rapih gitu ya Kak, apa yang harus Kakak kerjain, apa yang Kakak harus belajar setiap hari, dengan konsisten juga ya Kak ya. Itu iya sih, cuman walaupun nggak harus terlalu strict juga loh. Intinya tuh jangan sampai itu kamu nggak punya arah gitu. Gitu. Jadi kalau untuk belajar aku sebenarnya pribadi ya, aku fleksibel sih. Jadi kayak misalnya kan aku kadang bosan ya belajar di kampus ya, siapa juga yang bosan gitu. Kayak latihan dosen lah, bosan dah pokoknya. Maka aku kayak lebih suka belajar tuh sambil di kafe lah, atau enggak kadang aku sambil apa ke taman. Aku pernah sih yang lagi ekstrim tuh iseng aku belajar di bandara. Nyoba aja kan gitu. Seru-seruan aja. Oke, berarti bisa belajar di mana aja ya kayak, maksudnya nggak selalu melulu di belajar di perpus kayak gitu. Iya, Oke. aku bosan di kelas. Oke Kak, makasih. Untuk yang selanjutnya, kan Kakak apa namanya, kan kuliah di luar negeri nih, Kakak kira-kira banyak nggak teman internasional? Bisa ceritain Kak dari negara mana aja? Internasional. Jadi kan aku pas pertama nyampe di sini itu kan awalnya aku di asrama ya tinggalnya, sama kayak siapa tadi? Nasrul. Nama kayak Nasrul. Oh iya. Nasrul kan juga di asrama. Terus kayak ya udah, aku awalnya tuh kan kita belum bisa apa-apa gitu, kayak ini gimana nih? Aku awalnya deg-degan gitu kan. Ini ntar aku ngobrol sama mereka gimana gitu. Aku kan bertiga itu asrama. Terus abis itu ya udah lah aku coba gitu kan. Oh ternyata yang dipilih itu emang teman aku tuh yang bisa bahasa Inggris ya sekamarnya. Jadi kayak satu tuh ada orang Turki. Jadi kan aku kasur di tengah nih. Sebelah tuh ada orang Turki, samping kirinya tuh orang Mesir gitu. Terus ya udah deh aku kayak coba ngobrol sama mereka kan. Oh, ternyata ya oke aja, biasa aja gitu. Enggak masalah. Terus kayak mungkin pas awalnya tuh ini kali ya, karena di Turki memang kayak yang dibilang sama nah itu tadi ya kalau nggak salah. Kayak yang bisa bahasa Inggris tuh kadang nggak terlalu banyak gitu. Jadi kadang kita tuh isunya tuh itu kan kayak aduh nih pakai ngomongnya gimana nih sama orang Turki gitu kan. Nah terus kalau itu tuh aku udah ini sih, aku kayak siapin apa kata-katanya gitu kan. Aku pengen ngomong apa, misalnya aku pengen belanja nih, aku siapin, aku pengen ngomong ini dah, ntar kayak pengen beli ini, nah, udah jelas gitu. Nah terus kayak pernah pas aku kayak barang, kalau misalnya bareng teman-teman aku ya, pas lagi Tomer ya, pas Tomer itu belajar bahasa Turki. Nah, itu kan sekelas kita kayak dari berbagai negara ya. Kayak ada yang dari Azerbaijan, ada dari Yaman teman aku. Terus ada dari Moldova, ada dari Valencia gitu teman-teman belajar bahasa aku. Terus ya udah, aku kayak kalau belajar bahasanya ya belajar biasa aja sih. Sebenarnya nggak terlalu susah gitu. Kan itu bahasa tuh kan kayak membentuk pola pikir kita kan. Bahasa tuh membentuk cara berpikir kita gitu loh. Jadi kayak kalau pas ngomong bahasa Turki ya kayak let it flow gitu sih. Terus juga teman-teman aku yang orang Turki itu banyak kan di kampus ya. Kan kampus aku bahasa Turki ya. Jadi kayak ya teman-teman sekelas kayak banyak yang orang Turki gitu. Terus ya asik sih sebenarnya sama mereka juga gitu. Kayak misalnya kita habis pulang kampus, kita kadang kayak bukan main kali ya, mampir buat belajar lah gitu di perpustakaan atau di mana gitu. Nah ntar sebenarnya aku ada nge-share foto ini nanti ya, kita share foto-foto. Ntar ada kayak pas aku lagi mampir di perpustakaan gitu. Dan ya seru sih teman-teman internasional gitu. Makanya cuman kayak kadang tuh orang tuh kan nggak tahu kita kalau kita nggak nyapa kan. Jadi kayak misalnya kita diem-diem aja, kadang kita dikira sombong gitu. Padahal kan ya sebenarnya kitanya biasa aja gitu. Cuma karena kita nggak nyapa gitu. Cuman kalau
orang Indonesia dilihat di sini sih emang Friendly. kelihatan ramah, ya nggak sih? Kita friendly Kak sama Iya, siapa aja. friendly sebenarnya orang Indonesia tuh. Jadi kayak ya udah aman aja sih. Apalagi di Indonesia sebenarnya ya. Kelebihan Indonesia nih. Indonesia kan budaya tuh banyak tuh. Terus kita kayak misalnya ada yang pernah kan kota-kota lain kan di Indonesia. Kita kan kayak kenal sama orang yang budaya lain kan. Jadi kayak udah biasa aja gitu lah. Kita nggak kaget gitu kalau ketemu orang yang beda bahasa, beda agama, ketemu orang yang beda budaya, kita udah nggak kaget gitu sebenarnya orang Indonesia tuh. Udah bawaan kita dari lahir kita friendly sama orang-orang ramah kayak gitu. Jadi untuk kita berteman sama teman-teman internasional itu sangat mudah menurut aku. Untuk kalau misalnya untuk teman-teman yang pengen banget nih banyak kayak teman-teman internasionalnya, kita bisa berbicara dengan bahasa Inggris atau bahasa Turki kayak gitu. Dari pribadi aku kalau sama teman-teman internasional aku kadang bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa Turki gitu ya Kak Awik ya. Iya. Oke. Yang selanjutnya Kak Wafi bisa ceritain nggak nih kegiatan apa yang Kakak lakukan di Turki kayak misalnya kegiatan di kampus atau di luar kampus? Oke. Terkait kegiatan ya itu sama kayak yang aku bilang tadi, kita harus ngatur apa yang mau kita lakukan kan dalam sehari gitu. Ngapain aja. Misalnya kayak aku ngasih porsi kayak aku sehari itu belajar di luar kampus tuh anggaplah 4 jam gitu cukup atau lebih. Nah kalau misalnya di sisa waktu ya udah bebas kayak kita mau refreshing gitu. Atau kalau dulu tuh aku sempat ikut PPI juga sih. Iya, aku sempat jadi MPA tuh kayak ya pokoknya bagian PPI deh. Aku sempat jadi anggota PPI. Terus kayak ya udah kita kayak aktif bikin kegiatan gitu bareng teman-teman Indonesia gitu. Kalau buat kampus sebenarnya kan di setiap kampus biasa ada klub ya atau ada ekskul gitu. Kalau aku kan emang suka fotografi, jadi aku ikut klub fotografi gitu di kampus aku. Berarti disediakan gitu ya Kak fasilitas untuk teman-teman klub-klub gitu, mau ngikutin klub apa aja di kampus? Iya benar. Klubnya banyak sih. Nah walaupun sebenarnya kegiatan tuh kan nggak cuma di kampus, jadi kayak ada klub-klub kayak di Turki itu istilahnya tuh dernek kayak asosiasi apa ya? Kumpulan orang yang suka bantu-bantu. Jadi kayak teman aku ada yang pernah ikut apa ya semacam PMR kali ya kalau di Indonesia. PMR. Namanya itu Kızılay Genç gitu. Kayak pemuda Kızılay. Nah itu kayak ya kegiatan PMR gitu. Ntar misalnya ada ke daerah-daerah terpencil donasi gitu. Atau ada kayak bantuan darah atau apa sih? Donor darah. Donor darah ya itu bahasanya. PMI. Itu ya Kak, PMI. Iya kayak gitu. Nah cuman kalau misalnya kita pun kan ada juga orang yang nggak suka ya kayak kegiatan sosial gitu. Kadang aku juga suka misalnya yang jalan-jalan gitu ke museum gitu kemana. Aku pernah sama Dersan kita mampir ke museum. Ya, di sini banyak banget teman-teman untuk kayak kalian pengen mengenal apapun itu, museum di sini banyak banget, mulai dari museum sejarah, museum kendaraan segala macam, atau bahkan hewan-hewan pun fosil-fosil di sini banyak banget. Yeah. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya belum tahu nih kayak misalnya di Ankara nggak ada apa-apa gitu, jangan salah, di Ankara tuh banyak banget yang bisa kalian datengin kayak gitu. Oke, selanjutnya nih untuk Kak Wafik bisa mungkin kasih pesan-pesan untuk adik-adik yang ingin kedokteran di Turki. Oke. Pesan-pesan untuk yang mau kuliah di Turki ya, kedokteran. Pertama tuh menurut aku ya kita yakin sama pilihan kita. Gitu lah. Jadi kayak kalau misalnya kita kayaknya ini, aku bisa ya ke kedokteran. Kalau misalnya kita yakin ya bisa aja, nggak masalah gitu. Cuman mungkin yang bikin kita ragu tuh ya karena kita kayak takut ketidakjelasan. Ya emang sifat dasar manusia sih. Kita kayak kalau ngeliat sesuatu yang nggak jelas pasti kan kayak ragu kan gitu. Ntar gimana ya? Nah caranya gimana ya kita harus riset gitu. Misalnya bisa tanya ke yang kuliah di sana atau misalnya bisa cari di internet. Kan biasanya ada ya kayak kuliah di sana gimana. Ntar kalau kita udah tahu yang secara detail gitu ya, lebih jelasnya itu kan kita jadi kayak nggak perlu ada yang dirisauin lagi gitu. Karena kita udah tahu cara kerjanya gitu.
Terus yang kedua, menurut aku minta restu dari ortu. Iya, itu penting banget sih. Minta doa orang tua gitu. Minta izin. Terus ya coba ditanyakan lah sama orang tua gitu. Bicara baik-baik gitu. Bu, aku mau kuliah kedokteran di Turki. Nanti ya mohon doanya sama minta restu. Semoga lancar gitu ya, minta doa. Terus udah cukup sih, cuma 2 itu aja. Yang penting Berarti pertama tuh apa yakin, namanya? terus kayak bisa riset dulu, baru deh minta restu ortu. Itu teman-teman, bagi teman-teman yang ingin kuliah kedokteran di Turki udah dapat pesan sama gambaran tentang kuliah kedokteran di Turki. Terima kasih Kak Wafik atas sharing session kita kali ini sebagai narasumber terakhir. Oke, untuk acara selanjutnya foto bersama dengan para hadirin dan kakak narasumber. Boleh open kamera ya teman-teman. Ditunggu. Udah pada open kamera semua belum nih? Ayo teman-teman yang lain di open kameranya. Open kamera ya guys ya. Iya. Ayo yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng bisa buka nih kameranya, ditunggu kita foto bareng. Ayo untuk kakak-kakak yang lain yang mau open kamera, open dulu yuk kameranya yuk. Kita foto dulu. Oke, ada lagi nggak nih yang mau buka kamera yuk? Adik-adik kakak-kakak sekalian. Oke, Kak. Oke, aku mulai ya fotonya ya. Dari slide pertama dulu nih. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah menyempatkan untuk membuka kamera. Untuk acara selanjutnya, yaitu menampilkan foto-foto kegiatan narasumber. Oke, untuk narasumber pertama, Kak Nasrullah bisa menceritakan kegiatannya masing-masing dengan foto yang udah ditampilkan di layar ya. Makasih. Halo, ya ini kegiatan kita waktu lagi makan-makan sama teman-teman di asrama ataupun juga teman-teman di kelas sih. Kayak kita itu tiap sebulan 3 kali kalau masak-masak makanan Indo di asrama gitu. Kalau ini yang sebelah kanan atas, kita lagi makan-makan sama teman-teman kelas. Itu yang datang alhamdulillah dari mana-mana ada. Nggak cuman teman-teman muslim juga sih ini yang datang. Ada beberapa juga teman-teman dari agama lain juga ikut nyampur gitu dalam kegiatan buka bersama sama teman-teman kelas ini. Nah, kalau yang sebelah kiri atas itu kan alhamdulillahnya aku sering diundang atau sering datang ke rumah-rumah ibu-ibu Gelin gitu, yang tadi udah dijelasin. Ibu-ibu Gelin itu kayak perempuan-perempuan Indonesia yang nikah sama orang Turki. Ya ini beberapa kali lah aku diundang-undang untuk makan bareng sama mereka. Terus yang sebelah kanan ini teman-teman, aku kebetulan ada waktu itu kegiatan sharing sama teman-teman student exchange. Sebelah kanan bawah ya teman-teman. Teman-teman student exchange itu kayak saling tukar pikiran sama teman-teman di Ankara, kayak soal masalah apa yang ada dihadapin sama teman-teman student exchange gitu. Karena kan mereka emang bener-bener baru datang dan cuman sebentar gitu, kayak mereka mau ngejalanin kehidupan mereka itu emang bener-bener full untuk happy gitu sih.
Nextnya, ya udah Kak, nextnya Kak. Untuk yang selanjutnya Kak Asma Mubarok bisa untuk membagi ceritanya nih melalui foto-foto yang ada di slide. Oke, Kak. Yang di sebelah kiri atas itu Asma cukup sering ikut program IHH, dan waktu itu IHH mengadakan program untuk buka bersama, dan yang sebelah kanan atas itu juga buka bersama dengan sister-sister IHH, yang bawahnya itu contoh makanan yang waktu itu Asma makan, ada nasi, ada corba, ada salad, ada dessertnya juga yang manis, tatle. Terus di situ ada fasulie, sup juga, semacam sup. Bisa slide selanjutnya, Kak. Yang paling atas bagian kiri itu kelas tomernya Asma, teman-teman tomernya Asma, gurunya Asma. Kemudian yang sebelah atas kanan itu juga IHH. Yang bawah itu waktu Asma ikut program IHH buat kerajinan, itu Asma coba membuat apa namanya itu, embrio, kerajinan tangan untuk semacam, bukan rajut, satunya lagi ya sulam. Yang sulam itu dari IHH juga. Kebetulan waktu itu ada dan Asma ikut programnya. Hojanya itu dari Turki, dan waktu itu Asma juga belum bisa bahasa Turki, jadi itu hojanya ngajarinya pakai bahasa tangan, bahasa badan, bahasa tubuh, karena waktu itu nggak ada yang bisa membantu menggunakan bahasa Inggris. Tapi hojanya sangat baik waktu itu. Lanjut, Kak. Ya boleh Kak. Kakak. Nah yang pertama itu ini kegiatan dari Asma Kopro, kumpul bersama yang ada nomen alihannya itu. Jadi kita foto bareng-bareng setelah acara itu. Yang kedua ini ada acara Ibu Geli yang kita tadi sudah sampaikan. Kita bareng-bareng sholat tarawih bersama, di pertama makan sahur bersama. Terus yang terakhir foto ini sama teman-teman saya, teman-teman kuliah. Biasanya kalau udah habis kuliah nih kita nongkrong-nongkrong dulu gitu kan di kampus. Terus kita ke tempat-tempat makan gitu sih Kak. Boleh lanjut Kak. Nah, kalau yang satu yang megang bendera merah putih ini kan kita dekat KBRI ya kalau di Ankara. Nah, keuntungannya itu kita dapat diundang nih, diundang kalau ada acara-acara penting gitu kan. Nah, kebetulan aku alhamdulillah diundang untuk menjadi supporter yang ini Rans lawan Fenerbahce. Terus sampingnya itu ada foto bareng-bareng kegiatan mahasiswa buat festival kampus. Jadi kita bakal ada festival kampus nanti tanggal 25 hari Rabu. Nah, sampingnya bawahnya ini acara yang pegang-pegang bendera ini itu acara tahun lalu, festival kampus tahun lalu gitu. Terus sampingnya ini kegiatan aku di organisasi Komisi Pemilihan Umum di Izmir gitu buat calon ketua PP Turki tahun kemarin gitu. Terus yang sebelahnya lagi acara buat Noman Halihan yang minggu kemarin gitu sih Kak. Sudah kayaknya. Oke, untuk selanjutnya Kak Fikri Almudri. Oke, di foto pertama yang di atas itu kegiatan dari KBRI Kak, yang kemarin di Avion itu nyanyi. Terus yang slide yang bawah kiri itu ada salah satu teman di Tomer yang ulang tahun, orang Palestina, jadi foto bersama. Yang di bawah kanan itu itikaf pertama Ramadan kemarin bareng teman-teman. Boleh lanjut Kak?
Yang di kiri ada kegiatan dari kampus ke Kota Kastamonu untuk main ski. Terus tuh foto sama dosen. Yang di tengah kemarin karena kita pingin nyoba buat Lebaran di Istanbul di Hagia Sophia, itu foto bareng teman-teman semua. Terus yang kanan saya sama Kak Nasrul sama Pak Dubes foto bareng kemarin buka puasa di KBRI. Oke Kak, boleh lanjut. Oke, terima kasih. Yang terakhir Kak Wafik. Oke. Bismillah. Sama foto yang kiri atas, sama kayak foto Nailah tadi ya. Itu pas kegiatan internasional budaya gitu lah pokoknya. Jadi kayak dari berbagai negara kita nampilkan budaya kita di sana. Terus yang kiri bawah tuh ada aku lagi belajar sama temen aku gue sih di perpustakaan, nah, yang sampai tinggi ke atas, nah itu kayak perpustakaannya ya besar gitu, makanya asik belajar dari sana. Terus juga dikasih minuman gratis, jadi kita mau hot coklat, aku sukanya hot coklat atau ada kopi itu dikasih gratis, enak banget sih. Terus habis itu yang tengahnya yang kolam bebek, nah itu kayak kadang kan aku suka jalan-jalan ke taman ya kalau lagi bosan gitu kan, enak refreshing gitu. Kadang kalau lagi iseng ya bawa kamera foto-foto. Terus itu ada kayak kolam bebek pas musim dingin kan, jadi kayak bebek itu di atas es. Terus ya itu jadi kayak air mancurnya kayak beku gitu. Terus yang kanan tuh pas aku lagi mampir ke museum juga, itu bareng Kak Dersa, itu ada foto sama dinosaurus belakangnya. Oke, silahkan lanjut. Nah, foto yang kiri itu pas kami lagi lab. Jadi ini lab histologi seingat aku. Kita sedang ngebahas kayak bagaimana mencampurkan kayak cairan biar pas itu masuk ke tubuh. Oke. Terus yang kanan atas, nah itu pas aku di asrama. Jadi kayak bener asramanya gitu. Ada meja di depannya, terus ntar di belakangnya ada kasurnya. Jadi kita kayak ya enak tidur nih misalnya, terus kayak mau bangun belajar tinggal ke meja gitu kan. Itu aku di lantai ke-3 kalau nggak salah, makanya keluar gedungnya kelihatan tinggi, ada bangunan lain. Terus yang kanan bawah tuh makanan pas di asrama itu udah aku comotin sih, nggak bagus ya fotonya. Ya itu makanannya di asramanya. Oke, terima Tinggal kasih. ambil gratis. Oke. Ada lagi? Oke. Terima kasih Kak Wafik. Atas penjelasan tadi foto-fotonya. Untuk acara selanjutnya kuis yang tadi aku udah janji nih ke teman-teman sekalian yang memperhatikan acara pasti bisa nih untuk jawab kuisnya. Oke, jadi aku kasih tahu ya cara untuk mengikuti kuisnya. Nanti aku bacakan pertanyaan. Untuk teman-teman yang tahu jawabannya bisa langsung chat di kolom box. Misalnya pertanyaan yang pertama bilangnya Dersa 1 gitu, atau enggak Fikri 1 kayak gitu. Nanti yang paling cepat yang Dersa sebutkan bisa menjawab pertanyaan yang Dersa kasih. Oke, udah pada ngerti teman-teman? Oke, aku anggap udah ngerti ya. Untuk kuis pertama, nanti kalian yang bisa jawab dan benar bakalan dapat hadiah GoPay sebesar Rp100.000. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, siap ya? Apa slogan atau moto dari Turnesia Edu Foundation? Ayo yang bisa jawab bisa chat di kolom komentar. Jangan lupa ya nama sama question 1 berarti. Oh ini bisa untuk teman-teman yang jawab tulis dulu namanya 1, misalnya Dersa 1 gitu.
Oke, ini ada yang pertama nih, Nurul question 1. Boleh nih Nurul buka kamera sama open mic. Jawabannya apa, Nurul? Kak Dersi, maaf yang pertama Kak Adiba itu Kak Abida. Mana? Oke, Kak Abida boleh. Maaf ya Nurul nih yang pertama, Kak Abida, aku ada kesalahan. Kak Abida boleh open kamera dan jawab pertanyaannya, apa moto atau slogan dari Turknesia? Kak Bidanya nggak jawab nih, Kak. Mungkin lanjut aja yang Halo, lain. Kak. Oh ya, Kak Bidanya. Ada Kak Abidanya? Ada, Kak. Slogannya Your Partner to Study in Turkey. Oke. Untuk Kak Abida, selamat. Kakak menang kuis. Kakak bisa ngirimin langsung ininya ke kita ya Kak untuk pengiriman hadiah. Oke, makasih ya, Kak. Oke. Untuk kuis kedua nih, untuk teman-teman udah siap semuanya? Oke. Untuk kuis kedua, sharing session yang telah diadakan Turknesia itu kan ada banyak banget ya. Sharing session keberapa yang diadakan sekarang? Yang bisa jawab langsung tulis nama 2, oke? Kayak Dersa 2 gitu. Nanti yang pertama aku kasih waktu dan tempat untuk menjawab pertanyaannya. Pada merhatiin nggak nih? Aku ngomong loh. Oke, Kamaitika Sari nih yang pertama. Boleh open kamera dan open mic. Apa jawabannya? Kamaitika Sari. Kedengaran nggak, Kak? 28. Berapa? Boleh diulang? Ke-28. Iya, benar. Untuk Kamaitika Sari bisa langsung hubungi kontak Turknesia ya untuk mendapatkan voucher GoPay sebesar 100.000. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih, kuis terakhir. Kuis yang terakhir adalah, kalau kalian perhatikan dari narasumber, tadi Kanailah itu pergi ke luar negeri nih. Ke negeri apa aja? Ada 2. Yang bisa jawab langsung buka kolom chat, tulis nama 3. Yang lain ya Kamaitika Sari. Ayo untuk Kak Husna. Kak Husna nih yang pertama nih, Kak Husna boleh open mic. Kalau nggak salah Serbia sama Georgia. Oke, benar. Selamat Kak Husna, bisa chat admin PPI admin Turknesia untuk menerima hadiahnya. Oke. Terima kasih. Ya. Untuk ini kuis tadi terakhir karena cuma ada 3. Untuk terakhirnya penutup, we have now to come to the end of event. We would like to thank you for space your time with us today. Semoga acara hari ini dapat bermanfaat bagi kalian yang ingin segera melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di luar negeri, yaitu di negara Turki. Tidak ada yang tidak mungkin. Yang terpenting adalah niat dan usaha. Bagaimana menjadikan impian kita sebagai kenyataan. Pastinya Turknesia Edu Foundation membantu adik-adik untuk mencapai impian kuliah di Turki dengan kuliah berstandar Eropa dan dari biaya yang sangat terjangkau. Teman-teman bisa langsung one-on-one consultation ke tim Turknesia Foundation ya. Misalnya teman-teman dari acara sharing session ini ada yang masih mau ditanyakan atau masih kepo nih, belum dapat gambaran yang seutuhnya, bisa langsung chat admin kita ya teman-teman. Sebelum kita tutup acara kali ini, kita akan tayangkan video kegiatan Turknesia Angkatan 2020.